Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa iman, Islam, dan tentunya kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Islah ini. Ya. Meskipun beberapa hari ke belakang karena cuaca yang mungkin tidak stabil, sehingga banyak di antara kita atau teman-teman kita yang kurang fit. Ada suara batuk, pilek, dan seterusnya. Ya. Ya. Termasuk saya. Saya sendiri sedang kurang fit hari ini. Jadi seharusnya tadi menjadi imam sholat isya dan tarawih, karena sampai sore kurang enak badan, ya, keluar ingus terus. Jadi saya minta Ustadz Rahmat untuk menggantikan saya. Ya. Hakadha yanbaghi an yakuna tulabu ma'hadil islah wa kadzalika asatiduhu. Nah, ya seperti ini seharusnya santri-santri pondok pesantren Al-Islah ketika nanti liburan pulang ke kota masing-masing, ke kampung masing-masing. Kok misalkan ada, ya, terutama yang putra, kalau misalkan ada khotib Jumat berhalangan atau ada imam tarawih yang tiba-tiba tidak bisa melaksanakan tugasnya karena sakit atau mungkin ada halangan yang lain, kita harus siap untuk maju menggantikan imam atau khotib yang berhalangan tersebut. Ya. Ya. Bahkan tahun lalu ada kelas dari alumni, ya, sudah kelas 12, di libur Idul Fitri diminta menjadi khotib. Luar biasa, masih kelas 12 sudah dipercaya untuk menjadi khotib Idul Fitri di kotanya. Ya, mudah-mudahan nanti akan ada di antara kita yang meneladani senior kita tersebut, ya. Nah, kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suri tauladan terbaik kita dalam menjalankan ajaran agama Islam ini. Adik-adik santriwan dan santriwati, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, Allah memilih atau mengutamakan seorang manusia dibanding seluruh manusia yang lainnya. Allah memilih, Allah mengutamakan suatu tempat dibanding tempat-tempat yang lainnya yang ada di dunia ini. Allah juga memilih waktu terbaik di antara waktu-waktu yang ada di dunia ini. Kira-kira siapa manusia paling mulia yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Ya, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad faddalallahu nabiyyana Muhammadan ala sairil anbiya'i wal insan. Jadi Allah telah memilih, mengutamakan Rasulullah Nabi kita Muhammad dibanding seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Kemudian Allah juga memilih, mengutamakan, mengistimewakan suatu tempat dibanding tempat-tempat yang lainnya. Kira-kira tempat atau tanah di sebelah mana yang paling mulia di dunia ini? Di mana kira-kira? Apakah di Sendang atau di Jakarta atau di Mekah atau di mana? Di mana? Kedung Pring. Jadi ternyata tempat yang paling mulia
afdalu buq'atin, buq'ah itu artinya dataran tanah. Afdalu buq'atin ala hadil ardi hiyal buq'atu allati tadummu jasadar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata tanah, dataran hamparan tanah yang paling mulia di dunia ini adalah tanah yang mendekap jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kuburan Baqi. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasannya tanah atau tempat paling mulia adalah Ka'bah, tapi kebanyakan para ulama yang lain lebih memilih bahwasannya tanah atau tempat yang paling mulia adalah tanah yang di sana dikuburkan jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di sebuah pemakaman dinamanya Baqi ya. Mungkin kalau ada yang umroh atau haji bisa ziarah ke sana. Kemudian Allah juga memilih mengutamakan suatu masa, suatu waktu dibanding waktu-waktu yang lainnya. Kira-kira waktu bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Ya, kalau hari dalam seminggu Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Ya, selain hari Senin dan hari Kamis ada hari Jumat. Nah, kalau bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Ya. Ya, sekarang apa buktinya? Apa buktinya bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Apa kira-kira buktinya? Ya, puasa atau yang lain. Jadi salah satu bukti yang menunjukkan betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala merubah tatanan alam semesta ini. Salah satu bukti betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kenapa melihat ke atas itu. La tangduru ila ad-dur ats-tsani. Ya. Jadi salah satu bukti betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala sampai merubah tatanan alam semesta ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam hadis beliau, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah." Apabila sudah masuk bulan suci Ramadan, maka Allah membuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya bulan suci Ramadan. Ya. Hadis ini bisa kita fahami secara tekstual atau sebagai sebuah kinayah atau kata kiasan. Yang dimaksud bahwasannya Allah menutup pintu-pintu neraka dan membuka pintu-pintu surga adalah Allah memberikan kita umat muslim kemudahan untuk menjalankan amal ibadah ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa demikian? Karena pada bulan suci Ramadan ini seluruh umat muslim, yaitu umat yang paling banyak di dunia ini menjalankan ibadah puasa, sehingga bisa mengurangi, bisa meminimalisir kejahatan, dosa dan kemaksiatan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita dan juga bisa menjauhi dosa dan kemaksiatan. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, adalah kata ketiga, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Pertanyaannya, kalau benar pada bulan Ramadan ini katanya setan-setan itu dibelenggu, kenapa kita masih melihat ada beberapa orang yang mungkin masih berbuat dosa dan kemaksiatan di sekitar kita, ya. Mulai dari dosa kejahatan yang terkecil sampai yang paling besar. Mungkin di asrama masih ada yang sendalnya hilang, sepatunya tinggal satu misalkan, ya. Atau seragamnya hilang. Jangan sampai seperti ini. Untuk memahami hadis ini, yang dimaksud dengan
setan-setan dibelenggu, para ulama menjelaskan dengan 3 penjelasan atau 3 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah para setan dibelenggu dari orang-orang muslim yang menjalankan ibadah puasa mereka dengan baik dan sempurna. Apa maksudnya? Jadi kita tidak hanya berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga kita memperhatikan adab-adab puasa. Yang puasa bukan hanya perut dan mulut kita saja atau 2 lubang, tapi yang berpuasa juga mata kita. Kita menjaga mata kita tidak melihat kepada hal-hal yang haram, tidak baik. Kita menjaga lisan kita dari berkata perkataan yang tidak baik, mengejek temannya atau mungkin yang lainnya. Kita menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kita juga menjaga hati kita dari berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi sama orang-orang muslim, berprasangka buruk atau iri atau dengki. Jadi puasa kita tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga puasa mata, telinga, lisan kita dan juga hati kita. Jadi orang yang puasanya sempurna seperti yang kita sebutkan ini, setan tidak bisa mengganggunya. Adapun orang yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, ini kemungkinan setan masih bisa mengganggunya. Kemudian penjelasan kedua, ya, yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah tidak semua setan, tapi hanya setan-setan yang pembangkang, atau bahasa Arabnya marodatus syayatin. Jadi kalau kita golongkan, setan itu ada kelas kakap, bos-bosnya. Ada juga yang kelas teri, anak apa yang kroco-kroco. Jadi pada bulan Ramadan ini yang dibelenggu itu adalah setan-setan kelas kakap, setan-setan yang pembangkang. Adapun setan-setan yang biasa, yang kelas teri, itu masih diberi kebebasan untuk bisa mengganggu manusia. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis yang lainnya yang berbunyi, "Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana sufidatis syayatinu wa maradatu al-jinni." Ya, yang artinya apabila sudah masuk malam pertama pada bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan jin-jin pembangkang juga dibelenggu. Jadi yang dibelenggu hanya bos-bosnya saja, hanya jin-jin kelas kakap. Adapun yang biasa masih dibiarkan untuk bisa mengganggu manusia. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang paling penting, ya, yaitu memang seluruh setan dibelenggu, seperti hanya bunyi sabda Rasulullah, baik itu setan kelas kakap maupun kelas teri, semuanya dibelenggu, dipenjara. Tapi ingat bahwasannya yang bisa menggoda manusia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan itu bukan hanya jin ataupun setan saja. Ada lagi musuh kita yang paling berbahaya. Musuh ini ada di dalam diri kita. Kira-kira siapa musuh kita itu? Hawa nafsu. Ya, jadi hawa nafsu ini merupakan musuh yang tidak kalah berbahaya daripada jin maupun setan. Kenapa demikian? Karena hawa nafsu ini tidak kelihatan, ada di dalam diri kita. Seperti hanya musuh dalam selimut. Kita kira dia teman, ternyata dia menikam dari belakang. Makanya tujuan puasa ini adalah agar kita bisa mengontrol, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya tidak buruk kalau kita bisa mengontrolnya.
seperti hanya hewan tunggangan. Kalau kita bisa mengendalikan kuda tersebut akan bermanfaat, bisa kita tunggangi untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tapi apabila kita tidak mampu mengontrol, mengendalikan hawa nafsu, sama seperti antum punya kuda. Bukannya kita yang menaiki kuda, malah kuda yang naik di punggung kita, capek malahan. Kalau kita bisa mengontrol hawa nafsu, kita akan menjadi lebih mulia daripada para malaikat. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu, maka kita bisa lebih hina daripada binatang, bahkan lebih hina daripada setan sekalipun. Yang terakhir, ada seorang sastrawan yang menggubah sebuah syair menjelaskan betapa licik, betapa jahatnya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini namanya adalah Imam Al-Hariri. Beliau menggubah sebuah bait syair yang berbunyi, wa kuntum ra'an min jundi iblisa wa kunt, ini kata beliau, ini adalah ucapan hawa nafsu. Wa kuntum ra'an min jundi iblisa fartaqo biyal halu hatta sara iblisu min jundi. Yang artinya, katanya hawa nafsu mengatakan, memang dulu aku ini adalah bawahan atau suruhannya iblis. Tapi sekarang keadaan itu berbalik. Aku menjadi majikan, aku menjadi bos daripada iblis. Falau mata qabli kuntu uhsinu ba'dahu tara'iqa fisqin laisa yuhsinu ba'di. Kata hawa nafsu, kalau misalkan nih, andaikan Allah mematikan jin dan setan, tidak ada lagi setan maupun jin di dunia ini, niscaya aku hawa nafsu akan tetap bisa menggoda manusia, akan bisa menjerumuskan mereka ke dalam dosa dan kemaksiatan yang dengan tipu muslihat yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada tipu muslihat iblis. Jadi hawa nafsu ini aslinya dia bawahan, tapi sekarang berubah, dia menjadi atasan. Dia lebih hebat. Tipu muslihatnya untuk menjerumuskan manusia itu lebih berbahaya daripada jin maupun setan. Maka kalau antum melihat berita di koran atau mungkin di televisi, akan merinding. Bagaimana beberapa waktu yang lalu itu sering ada di berita, bagaimana ada orang membunuh orang lain kemudian dipotong-potong, dimutilasi, dimasukkan ke dalam koper. Sampai sejahat itu orang Indonesia sekarang ini. Bahkan dalam Islam itu ada ajarannya. Kalau kita sembelih yang baik. Jadi kalau kita Idul Adha menyembelih hewan kurban, harus menyembelih dengan cara yang benar. Dan kalau kita berperang, kalau kita membunuh musuh kita, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Tusuk ulu hatinya atau titik yang membuat dia akan meninggal. Tidak boleh kita memutilasi musuh kita. Idza dzabhtum fa ahsinu adzabha wa idza qataltum fa ahsinu alqatla. Itulah kenapa saat perang Uhud Nabi sangat marah ketika melihat paman beliau Sayyidina Hamzah itu dirobek perutnya, kemudian jantungnya diambil oleh siapa? Oleh Hindun. Dan jantungnya dimakan. Tidak cukup sampai di sana, bahkan beberapa organ telinga, hidung para sahabat dimutilasi, kemudian dijadikan kalung oleh para perempuan kafir Quraisy. Beliau marah dan beliau berjanji akan membalas dengan lebih dari itu. Akhirnya Allah menegur Rasulullah, kalau kamu membalas, hendaklah membalas dengan setimpal, dan kalau kamu maafkan itu jauh lebih baik. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita agar kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Naktafi bihada wa nakhtatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.